Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Puji Tuhan, shalom umat Tuhan yang diberkati Tuhan. Shalom. Shalom. Mari kita siapkan hati kita untuk kita datang menyembah kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang baik, Allah yang teramat baik dalam hidup kita. Amin. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan saat ini. Haleluya. Makasih Tuhan. Yesus. Bapa, ini kerinduan kami. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari umat Tuhan kita nyanyikan bersama-sama pujian ini. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesus. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu, makasih yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesus. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur,
bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Haleluya, haleluya. Kau Bapa yang setia, Kami Kau sembah Tuhan yang setia, setia. Kami Kau Bapa yang setia akan janji-janji-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur kepada-Mu Tuhan, karena Engkau Allah kami yang sangat baik. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Haleluya. Mari berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Engkau Tuhan kami yang setia, kami akan bersorak memuji nama-Mu. Dalam nama Yesus, umat Tuhan berkata bersama-sama, amin, amin. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Mari sama-sama katakan pujian ini kepada Tuhan. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Sama-sama katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam
Yesus yang menyelamatkan kita. Nama Yesus yang memulihkan kita. Amin. Nama Yesus yang menyembuhkan kita. Haleluya, haleluya. Mari katakan sama-sama. Nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan, segala Tuhan. Sekali lagi katakan. Nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja, segala raja. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita angkat satu pujian ini. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita angkat pujian. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Waktu-Mu pasti yang terbaik dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan. Haleluya. Dan kami sembahkan. Haleluya. Terpuji nama Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Jesus, Jesus, Jesus. Terima kasih Tuhan, Tuhan baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik dalam hidup kami. Kami tidak akan ikut apa yang kami mau, tetapi kami akan ikut apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Sebab kami tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kami, itu pasti mendatangkan kebaikan. Mungkin hari ini kami belum mengerti, tapi nanti satu saat kami akan tahu bahwa apa yang Tuhan lakukan buat kami selamanya mendatangkan kebaikan buat kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami mau share firman, urapi hamba, urapi kami semua yang mendengar tayangan ini. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengar firman bersama katakan amin. Puji Tuhan, bagaimana kabar semuanya? Saya berdoa dari tempat ini supaya semua jemaat Tuhan, bahkan saudara yang menonton acara ini, tayangan ini, semua dalam keadaan baik dan tetap diberkati Tuhan dimanapun saudara berada. Biar jamahan Tuhan, mujizat Tuhan yang besar, rancangan Tuhan yang terbaik akan Dia berikan dalam kehidupan setiap kita. Puji Tuhan. Saudara, Alkitab mencatat bahwa betapa pentingnya dalam kehidupan kita, kita harus bisa mengendalikan kehidupan kita, mengontrol kehidupan kita. Alkitab inginkan kita melakukan hal yang seperti itu. Di dalam Galatia pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-22, Galatia pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-22 dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara, betapa pentingnya dalam kehidupan kita, kita bisa mengendalikan diri kita, mengontrol keadaan diri kita. Sebab Alkitab mencatat, itu adalah sebuah kesatuan yang terkandung di dalam buah roh. Jadi Alkitab tidak mencatat buah-buah roh, tetapi buah roh. Nah, di dalam buah roh itu ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, dan seterusnya. Dan salah satu yang kita mau belajar adalah tentang penguasaan diri. Ya. Hal ini yang akan kita pelajari saat ini. Saudara tahu bahwa tidak mudah untuk kita bisa menguasai diri, kita bisa menaklukkan diri kita bisa mengontrol diri kita. Tidak mudah seseorang
melakukan hal yang seperti itu untuk dirinya sendiri. Bagaimana kita belajar untuk bersabar ketika ada orang mungkin yang menyakiti kita. Kita belajar untuk bersabar, ya. Bagaimana kita belajar untuk menahan hawa nafsu. Terlebih dalam situasi yang seperti ini, kebijakan pemerintah untuk supaya kita tetap saja di rumah. Bagaimana kita bisa menahan hawa nafsu kita, khususnya mengontrol makanan kita. Ya, supaya ketika kita bercermin, kita tidak melihat ada Winnie the Pooh di cermin. Tetapi kita melihat diri kita sendiri. Kita belajar untuk bisa mengontrol diri kita, menguasai diri kita, mengendalikan diri kita. Ya, dan sekali lagi itu bukan hal yang mudah. Itu didapat lewat sebuah proses yang harus kita lakukan setiap hari. Musa itu orang yang hebat. Musa itu orang yang luar biasa. Dia punya pengurapan yang hebat. Dia tidak menyembah berhala, dia tidak berzina. Tetapi satu kekurangan Musa, dia tidak bisa menahan emosinya. Dia orang yang luar biasa, dia orang yang hebat, tapi dia tidak bisa mengendalikan dirinya, khususnya menahan emosinya. Orang yang tidak bisa menguasai diri itu sangat rentan terhadap sesuatu yang menekan dirinya. Sekali lagi, orang yang tidak bisa mengendalikan diri, mengontrol dirinya, itu sangat rentan terhadap sesuatu yang menekan dirinya. Ketika ada masalah datang, ketika ada tantangan datang yang menekan kehidupannya, maka kadang emosinya yang muncul, kedagingannya yang muncul. Saudara yang paling tahu keadaanmu seperti apa. Saudara yang paling tahu hidupmu seperti apa. Ketika ada sesuatu yang menekan hidup saudara, ada problem yang menekan hidup saudara, ada sesuatu apapun itu yang menekan hidup saudara, kira-kira apa yang keluar dari mulutmu? Masih adakah pujian yang keluar dari mulutmu? Masih adakah ucapan syukur yang keluar dari mulutmu? Atau sebaliknya ada kemarahan, sungut-sungutan, ada kata-kata makian. Ingat saudara, kita tidak dilahirkan dengan kemampuan untuk kita bisa menguasai diri setiap hari. Kita tidak dilahirkan yang secara otomatis, penguasaan diri itu ada. Pengendalian diri itu ada dalam hidup kita. Kita tidak dilahirkan secara otomatis langsung ada, tidak. Tetapi pengontrolan diri, pengendalian diri, penguasaan diri harus kita latih setiap hari. Nah, bagaimana untuk kita bisa melatih diri kita, menguasai diri kita, mengontrol diri kita? Hal yang paling sederhana yang dikatakan dalam Alkitab adalah kita belajar dulu menguasai lidah kita. Itu hal yang kita anggap itu hal yang sepele. Itu hal yang kecil. Tetapi Alkitab bilang, kalau kita bisa mengendalikan diri kita, maka kita bisa mengendalikan seluruh tubuh kita. Di dalam Yakobus pasal yang ketiga, Yakobus pasal yang ketiga, ayatnya yang kedua, Yakobus pasal yang ketiga, ayatnya yang kedua, dikatakan begini, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, yang merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas,
yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Saudara lihat, ayat yang paling panjang yang berbicara tentang penguasaan diri adalah ayat ini. Alkitab menyuruh kita, kalau kita ingin menguasai tubuh kita, ya, belajar dulu menguasai lidah kita yang paling kecil dari anggota tubuh kita. Tuhan mau supaya kita bisa memperhatikan sesuatu yang ada di dalam diri kita. Dan kita belajar untuk mengontrol diri kita, menguasai diri kita. Memang lidah merupakan salah satu anggota tubuh yang paling kecil, tetapi dapat menyebabkan kesulitan yang besar, ya. Dan kita bisa terjerumus di dalam malapetaka yang kita buat sendiri. Ada orang-orang yang pada akhirnya diproses hukum karena apa? Karena lidah. Karena mereka mengucapkan kata-kata yang memprovokasi orang, ya, kata-kata yang pada akhirnya meresahkan orang dan mereka mendatangkan malapetaka untuk diri mereka sendiri. Lidah kita memang bagian yang terkecil di dalam tubuh kita. Tetapi sekali lagi, kalau kita tidak bisa mengontrolnya, maka dapat menyebabkan kesulitan yang besar. Apabila kita tidak menggunakannya dengan baik, akan mendatangkan malapetaka di dalam diri kita. Nah, ada 3 hal yang saya ingin bagikan buat kita semua hari ini. Ya, bagaimana kita harus menjadi orang yang lebih bijaksana untuk bisa menggunakan, mengontrol lidah kita dengan baik, supaya apa yang kita ucapkan bukan meruntuhkan tetapi membangun keadaan orang lain. Hal yang pertama, lidah menentukan arah hidup kita. Hal yang pertama itu, lidah kita menentukan arah hidup kita. Alkitab bilang, kemudi yang kecil bisa menggerakkan kapal yang sangat besar. Kapal yang sangat besar itu bisa diatur oleh kemudi yang kecil. Saudara dengar, mati hidup seseorang dikuasai oleh lidah. Mati hidup seseorang dikuasai oleh lidah. Alkitab bilang, dengan lidah kita bisa memuliakan Tuhan dan kita bisa mengutuki orang lain. Ucapan kita, perkataan kita akan menentukan arah hidup kita seperti apa. Apa yang engkau ucapkan akan menentukan arah hidupmu seperti apa. Ketika engkau berkata-kata tentang kesialan, maka apa yang engkau ucapkan itu pasti akan terjadi. Engkau tidak akan pernah pergi lebih jauh dari apa yang engkau katakan. Engkau akan makan apa yang engkau katakan. Ketika engkau berkata tentang kesialan, ketika engkau berkata tentang sesuatu yang buruk untuk dirimu sendiri, maka hal itu juga yang akan terjadi dalam hidup kita. Terkadang kita mengucapkan kata-kata kutuk untuk diri kita sendiri. Dan itu akhirnya terjadi, mungkin tidak langsung terjadi besok. Tapi ada sebuah proses yang pada akhirnya bukan hal yang baik yang kita akan dapatkan. Tapi justru hal yang buruk. Perhatikan apa yang engkau ucapkan hari-hari ini. Kira-kira kata-kata apa yang sering engkau ucapkan saat ini. Itu akan menentukan arah hidupmu seperti apa. Kalau kata-kata kita membangun diri kita sendiri. Kita mengucapkan tentang keberhasilan kita. Kesuksesan kita sendiri. Membangun untuk diri kita sendiri. Maka apa yang kau ucapkan itu pasti akan terjadi. Kalau kata-kata kita sering menyinggung orang lain, menyakiti hati orang lain, membuat orang lain terluka. Alkitab bilang, sekalipun engkau bisa bicara dengan bahasa malaikat, maka semuanya itu tidak ada gunanya. Seperti gong yang berkumandang dan carang yang berbunyi nyaring. Biarlah kata-kata kita membangun diri kita sendiri dan membangun buat orang lain. Perhatikan apa yang kau ucapkan hari-hari ini. Itu akan menentukan arah kehidupanmu seperti apa. Jadilah orang yang bijaksana, yang mulai mengucapkan kata-kata berkat untuk dirimu sendiri. Supaya berkat yang lebih besar akan kembali kepadamu dan masa depanmu pasti akan baik. Yang mengerti katakan amin. Hal yang kedua, lidah kita bisa menghancurkan apa yang kita bangun.
lidah kita bisa menghancurkan apa yang kita bangun. Alkitab katakan, api yang kecil bisa membakar hutan yang sangat besar. Hutan yang seluas apapun bisa dibakar, bisa musnah hanya dengan api yang kecil. Lidah sekalipun kecil bisa menghancurkan apa yang engkau bangun. Kata-kata yang kita ucapkan dengan tidak hati-hati itu bisa menghancurkan dirimu sendiri, bisa menghancurkan apa yang engkau bangun. Ada banyak anak-anak yang pada akhirnya kepahitan dengan orang tuanya. Kenapa? Karena ketika orang tuanya punya masalah, punya sebuah tekanan, ketika mereka pulang di rumah, mereka lampiaskan kekesalan itu kepada anak-anaknya. Mungkin mereka alami masalah di tempat pekerjaan, tempat di mana mereka beraktivitas. Mereka alami masalah di sana. Dan ketika mereka pulang di rumah, mereka lampiaskan kekesalan itu kepada orang yang ada di rumah. Anak-anak yang kadang pada akhirnya menerima hal yang seperti itu dari orang tua. Dan kadang orang tua menyakiti anak-anak kita. Lewat apa? Lewat kata-kata kita. Mulai hari ini, belajar untuk mengucapkan kata-kata yang baik. Kalaupun anak-anak saudara ada yang nakal, ada yang sepertinya tidak begitu diharap, mulailah berdoa kepada Tuhan. Mulai mengucapkan kata-kata yang positif. Mulai melihat, ini orang yang baik. Anak saya ini anak yang baik. Dan mulai perkatakan itu. Mulai perkatakan yang baik. Mulai perkatakan yang positif. Maka kebaikan yang jauh lebih besar akan kembali dalam hidup saudara. Hal yang ketiga, ucapanmu mencerminkan hatimu. Apa yang kita ucapkan mencerminkan hati kita seperti apa. Alkitab katakan bahwa mata air yang baik pasti akan mengeluarkan perbenaran yang baik. Kalau mata air tidak baik, yang keluar juga tidak baik. Kalau kita mau tahu pribadi seseorang seperti apa, jangan dilihat ketika dia lagi happy, ketika dia lagi senang, ya. Tetapi dilihat ketika dia ada masalah, ketika dia ada tekanan, apa yang keluar dari mulutnya. Sekarang kita hidup di dunia canggih, ya, di mana tidak selamanya apa yang kita ucapkan itu lewat mulut. Karena kita hidup di dunia canggih, kadang apa yang kita ucapkan bisa lewat jari-jari. Saudara tidak perlu mengucapkan sesuatu kepada orang lain dari rumah ke rumah, ya, dari tempat ini ke tempat sana, tidak perlu. Cukup dengan jari-jari sudah bisa mencerminkan hatimu seperti apa. Saya katakan begini, kita tidak pernah tahu hati seseorang sampai kita melihat apa yang dia ucapkan, apa yang dia utarakan. Baru kita tahu, oh ternyata orangnya seperti ini. Kita tidak pernah tahu orang yang di samping kita seperti apa. Sampai dia mengutarakannya, sampai dia membicarakannya, baru kita tahu, oh ternyata orangnya seperti ini. Kalau saudara mau tahu sifat seseorang seperti apa, lihat saja apa yang sering dia ucapkan. Kalau dia sering mengucapkan kata-kata yang tidak membangun, kalau dia sering mengucapkan kata-kata yang menyakiti hati orang lain, kalau dia sering mengucapkan kata-kata yang tidak baik, yang negatif, saudara akan tahu hati orang itu seperti apa. Saudara ingin lihat temanmu seperti apa? Buka saja sosial medianya. Ya, gampang, saudara akan tahu, saudara baca semua. Kalau apa yang dia ucapkan, kata-kata yang menunjukkan kegalauannya, ya, mulai menunjukkan ketidaksukaannya kepada orang lain, dibanding dengan ucapan syukur yang menguatkan orang lain, yang memotivasi orang lain. Saudara lihat sendiri dan saudara yang menilai keadaannya akan seperti apa. Ucapan kita akan menentukan hati kita seperti apa. Ucapan kita akan menentukan karakter kita akan seperti apa. Makanya saya katakan, jadilah orang yang bijaksana. Jadilah orang yang lebih wise. Ingat, pengendalian diri, pengontrolan diri,
penguasaan diri tidak didapat secara otomatis ketika kita lahir. Tetapi kita harus latih setiap hari. Latih untuk menguasai diri. Latih untuk menguasai hawa nafsu, kesabaran kita. Latih setiap hari. Supaya kita dapatkan sesuatu yang baik yang disukai oleh Tuhan. Saudara, tidak ada orang yang terlalu rohani di tempat ini. Sehingga dia tidak bisa memberi hatinya untuk dibentuk sama Tuhan. Tidak ada orang yang merasa terlalu berrohani dalam dirinya. Sehingga dia merasa bahwa, oh saya tidak bisa dibentuk oleh Tuhan. Daud kurang rohani apa? Dia orang yang hebat. Asitoh dia bisa jatuh. Kita rentan terhadap hal-hal yang bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Minta pimpinan Tuhan. Mulai hari ini belajar untuk mengontrol kata-katamu. Apa yang engkau ucapkan, biarlah itu menguatkan orang lain. Ketika saudara membangun hubungan dengan seseorang lewat sosial media, mulailah menulis kata-kata yang membangun, yang memotivasi, kata-kata yang memuliakan Tuhan. Supaya ketika orang membacanya, orang lain akan dikuatkan lewat apa yang saudara tulis. Biar ucapan kita menjadi berkat buat orang lain, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Katakan amin. Dan Tuhan akan melawat kita. Biar firman Tuhan yang sederhana ini akan mengubah keadaan ini. Membuat hidup kita makin hari makin mengasihi Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Haleluya. Kami punya Tuhan yang baik. Kami punya Bapa yang sangat baik. Yang sangat peduli dengan hidup kita. Thank you Jesus, thank you Jesus. Haleluya. Ini hati kami Tuhan. Haleluya. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Benar Tuhan. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kasih-Mu bagai embun yang turun tiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Sama-sama katakan Kau Bapa yang baik. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan dan kasih-Mu. Kasih-Mu bagai embun yang turun tiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu.
setiap pagi selalu baru bagiku. Janjimu menopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik, Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik. Oh, Kau Bapa yang baik. Kasih tepuk tangan buat Tuhan yang baik. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Engkau Bapa yang baik, yang sangat peduli dengan hidup kami. Engkau memberikan hidupmu buat kami. Engkau memberikan nyawamu buat kami. Karena Engkau mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan baik, Tuhan baik. Mari ucapkan syukur. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bolehkah saudara katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan. Hari ini kami masih dipelihara Tuhan. Terima kasih Tuhan. Keadaan kami bisa baik hari ini. Kami cuma bisa bilang terima kasih Tuhan. Kami terhindar dari segala wabah-wabah. Kami cuma bisa bilang terima kasih Tuhan. Itu tidak pernah terjadi dengan sendirinya. Tapi ada tangan Tuhan yang kuat di baliknya. Sehingga membuat kami bisa baik hari ini. Berikan pengontrolan diri dalam hati kami. Kami bisa mengendalikan diri kami. Khusus lewat kata-kata kami. Biar setiap kata-kata yang ucapkan membangun diri kami sendiri. Membangun keadaan orang lain. Bukan malah mengutuki diri kami sendiri. Dan menghancurkan apa yang kami bangun. Biarlah kata-kata kami menguatkan diri kami. Kami akan berkata-kata yang baik. Kata-kata yang positif. Kata-kata yang mengandung keberhasilan. Yang menguatkan diri kami dan yang membangun orang lain. Dia jauhkan Tuhan dari kata-kata yang tidak baik. Kami tahu kami hanya hidup hanya dari kemurahan Tuhan. Hanya Tuhan yang membuat sehingga kami bisa tegar hari ini. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap yang menyaksikan tayangan ini. Berkati setiap kami Tuhan. Baik kami yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah atau dimanapun mereka berada. Tuhan jamah mereka. Lakukan mujizat. Sembuhkan keadaan kami. Berkati kehidupan kami Tuhan. Keuangan kami Tuhan berkati. Dalam nama Yesus diberkati Tuhan. Kesehatan kami diberkati Tuhan. Kami tetap berdoa untuk bangsa ini dalam nama Yesus. Tetap ada dalam lindungan Tuhan. Buat presiden dan seluruh staf yang ada. Ada kerjasama yang baik di antara mereka. Sehingga keadaan bangsa ini bisa baik. Begitu juga untuk kota ini. Tetap ada dalam lindungan Tuhan. Kami tetap berdoa untuk para dokter, perawat, tenaga-tenaga medis. Tuhan akan jaga mereka dalam nama Yesus. Mungkin itu keluarga kami, teman kami, mungkin itu anak kami. Tuhan jaga lindungi mereka. Supaya tidak ada sesuatu yang bisa menjangkiti mereka. Biar mereka pun sehat dalam nama Yesus diberkati. Bahkan kami dan semua kaum keluarga kami dimanapun kami berada. Tetap dipagari sama Tuhan. Dilindungi oleh Tuhan. Dijauhkan Tuhan dari malapetaka. Dijauhkan Tuhan dari hal yang tidak baik. Kehidupan kami diberkati hari ini. Dipelihara dalam nama Yesus. Usaha kami diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus. Bahkan dalam keadaan yang sulit sekalipun. Kami bisa menabur buat pekerjaan Tuhan. Kami tidak akan pernah menahan tangan kami dari menabur. Sebab ketika kami menabur, kami akan menuai lebih banyak dari apa yang kami tabur. Terima kasih Tuhan. Kami tetap percaya akan janji Tuhan. Di tengah-tengah kegoncangan seperti ini, jalan kami akan tetap naik dan tidak akan pernah turun. Di tengah-tengah kegoncangan seperti ini, kami tetap dirancang kepala dan tidak akan pernah jadi ekor. Bukannya meminjam, tapi beri pinjaman.
Berkat bukan kutuk, kemenangan bukan kekalahan. Yang terbaik terjadi dalam kehidupan kami. Kami mengangkat kedua tangan kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Penyertaan Tuhan yang sempurna ada atas kami. Menjaga kami, melindungi kami, keluar masuk kami ada dalam lindungan Tuhan. Sempurnakan ibadah kami. Kami percaya berkat Tuhan menyertai kami. Mulai saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Kami hidup dalam kemenangan. Kami hidup diberkati Tuhan. Percaya diberkati bersama, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Been dancing to another beat for so long and trip my feet. Once, twice, so many times. Been singing to another tune, forgetting that your song is what lights me up. You came into my heart, take me dancing to your heartbeat. You renew my whole life, make my heart dancing to your song. I wanna sing your song, sing to your heartbeat. Forever I follow, to your heartbeat. Now I will see toward eternity, for your love is one thing that's forever. I hold on to your everlasting love, and I know, God, you won't let go. You came into my heart, take me dancing to your heartbeat. You renew my whole life, make my heart dance into a song. I wanna sing your song, sing to your heartbeat. Forever I follow, to your heartbeat. I wanna sing your song, sing to your heartbeat. Forever I follow, to your heartbeat. You came into my heart, take me dancing to your heartbeat. You renew my whole life, make my heart dancing to your song. I wanna sing your song, sing to your heartbeat. Forever I follow, to your heartbeat.